Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putu Bakti Rasini, nomor absen 33. Baik, di sini saya akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang akan saya dan teman-teman saya bahas dalam materi nanti. Baik, untuk hal pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari kepuasan pelanggan. Yang kedua, cara mengatasi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, contoh dari kepuasan pelanggan. Yang keempat, tujuan dari kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, kami akan mempersembahkan sebuah video di mana dalam video tersebut terdapat sebuah dialog yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan atau consumer satisfaction adalah suatu tingkatan perasaan senang atau kecewa yang dialami oleh seorang konsumen terhadap suatu barang atau produk atau sebuah pelayanan yang sedang ia gunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur kepuasan pelanggan. Cara mengukur kepuasan pelanggan yaitu 1. Dengan menyediakan kotak keluhan dan saran. Perusahaan dapat menyediakan kotak keluhan dan saran untuk mengukur kepuasan pelanggan, sehingga didapatkan sejauh mana kepuasan telah diberikan. Di era digital seperti saat ini, perusahaan dimudahkan dengan menyediakan kotak keluhan dan saran secara online, yaitu menerima saran dan keluhan dapat melalui email maupun sosial media lainnya. Informasi yang dapat biasanya berupa saran atau ide yang diberikan oleh pelanggan. 2. Yaitu menggunakan Ghost Shopper untuk menilai kinerja pegawai dalam melayani pelanggan, di mana perusahaan dapat mempekerjakan Ghost Shopper untuk menjadi atau bersikap seperti pembeli atau pelanggan, di mana manajer perusahaan dapat mengetahui atau memperoleh gambaran kepuasan pelanggan yang diberikan terhadap layanan yang diberikan pekerjanya, dan perusahaan dapat menganalisis dan mengevaluasi temuan yang ada, dan selanjutnya perusahaan dapat melakukan perbaikan terhadap kinerja para pekerjanya. Yang ketiga yaitu lost customer analysis, di mana menanyakan kepada konsumen yang meninggalkan produk kita. Dengan cara ini kita dapat mengetahui alasan-alasan kenapa mereka meninggalkan produk kita, dan kita dapat lakukan perbaikan terhadap produk kita dan pemasaran yang dapat kita lakukan. Yang terakhir yaitu menggunakan survei pelanggan. Yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan survei pelanggan, karena dengan cara ini kita dapat mengukur kepuasan pelanggan dari survei yang pelanggan berikan terhadap perusahaan kita. Baik, saya Ketuntinda Maharani, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan contoh yang dimaksud kepuasan pelanggan. Yang pertama dari kualitas harga. Seperti yang kita tahu, kualitas harga sangat memengaruhi kepuasan pelanggan. Jika harga yang dijual terjangkau, maka pelanggan akan merasa puas dan senang karena barang yang dibeli murah dan tidak membuat kantong kering. Yang kedua, service quality atau pelayanan. Setiap pelanggan pasti menginginkan pelayanan yang terbaik. Jika kita memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggan, maka pelanggan akan merasa puas dan senang berbelanja di toko kita. Yang ketiga, kemudahan berbelanja. Pelanggan dimudahkan berbelanja melalui datang langsung ke toko ataupun melalui secara online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir, dari kualitas barang. Setiap pelanggan pasti menginginkan kualitas barang yang benar-benar bagus dan berkualitas. Jika pelanggan mendapatkan barang yang benar-benar bagus dan berkualitas, maka pelanggan akan merasa senang dan bisa saja ia datang kembali ke toko untuk mendapatkan barang yang lebih berkualitas. Perkenalkan, nama saya Komamita Turyanti, absen 17. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi masalah komplain, yaitu yang pertama menunjukkan rasa empati, yang kedua meminta maaf dan bersikap solutif, yang ketiga menjalin kerjasama dalam mengatasi masalah, kemudian yang keempat ulasan positif jika masalah terselesaikan, yang kelima jadikan komplain sebagai evaluasi, yang keenam ucapan terima kasih kepada pelanggan atas komplain, yang ketujuh cari tahu motif di mana pelanggan melakukan komplain. Perkenalkan, nama saya Nilul Lisyana Pertami. Saya nomor absen 27. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dari poin D, yaitu tujuan kepuasan pelanggan. Adapun tujuan kepuasan pelanggan yang pertama yaitu pelanggan yang puas akan menjadikan produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan menjadi produk keunggulannya. Yang kedua, pelanggan yang puas akan membeli lebih lagi untuk
produk yang memuaskan, bahkan produk-produk lain yang ditawarkan oleh perusahaannya. Yang ketiga, pelanggan yang puas akan berani mempromosikan produk atau jasa tersebut terhadap orang lain atau month to month. Dan yang keempat, tujuannya agar pelanggan tidak berpaling ke perusahaan lain dan perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan. Selamat siang, kami perwakilan layanan pelanggan perusahaan belanja CP. Ada yang bisa kami bantu? Selamat siang, kami di sini mau mengajukan komplain terhadap barang yang kami pesan. Mohon maaf, dapat dijelaskan Kak barang pesanannya kenapa? Baik, kemarin saya dan teman saya memesan sebuah barang via online di toko ini. Dan toko ini juga sudah memberikan sebuah video mengenai kondisi barang tersebut. Di video tersebut kondisi barang tersebut baik-baik saja, kemasannya masih utuh dan bagus. Tapi ketika barang tersebut sampai pada saya, kondisinya sangat rusak dan kemasannya pun juga rusak parah. Kalau boleh tahu, barang apa yang dipesan Kak? Beberapa cangkir dan piring keramik. Oke Kak, bisa disebutkan nomor pesanannya? Nomor transaksinya ABC 173201. Baik Kak, mohon tunggu sebentar ya Kak, kami cek lebih dulu nomor pesanannya. Oke. Baik Kak, terima kasih sudah menunggu. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Setelah kami cek, memang benar Kakak memesan barang ini dan sudah dikirim melalui kurir kami. Apakah benar Kak? Iya, benar. Baik Kak, jadi ini memang terjadi kesalahan di pengiriman dan pengemasan kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, kami akan mengganti pesanan Anda. Ada lagi Kak yang bisa kami bantu? Lain kali, tolong lakukan lebih baik lagi ya. Baik Kak, terima kasih sudah berbelanja. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Selamat siang. Selamat siang.